Perkenalkan, saya Fani Priscilia, dosen program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2026 untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Internasional. Mata kuliah Hukum Internasional ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi hukum dengan kode mata kuliah HK126 berbobot 2 SKS dan ditawarkan pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran atau tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini mengkaji prinsip dan norma yang mengatur hubungan antar negara maupun aktor-aktor internasional meliputi pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum internasional dalam praktik global. Materi yang dipelajari meliputi hukum internasional, yuridiksi, sumber-sumber hukum, subjek-subjek hukum internasional, hukum hak asasi internasional, hukum laut internasional, pidana internasional, serta organisasi internasional. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang mendukung mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menghargai keberagaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, taat hukum dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara, menguasai konsep teoritis ilmu hukum, sumber dan asas hukum serta sistem hukum nasional, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis persoalan hukum. Terakhir, mampu merumuskan argumentasi hukum, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta bersikap adil dan etis dalam penyelesaian masalah hukum. Sedangkan capaian mata kuliah yang diharapkan adalah yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar hukum internasional secara komprehensif dan akurat. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis studi kasus atau isu-isu kontemporer terkait dengan hak asasi manusia. Yang CPM 3, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem penyelesaian sengketa internasional dan peran dari lembaga-lembaga internasional. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan perspektif hukum internasional serta kaitannya dengan praktik kenegaraan. Terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum berdasarkan kaidah hukum internasional baik lisan maupun tulisan. Dalam proses pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi berdasarkan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah dibagikan kepada mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti PowerPoint, studi kasus aktual, serta artikel ilmiah dan instrumen hukum internasional sebagai referensinya. Kemudian pada tahap interaction, proses pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah interaktif, brainstorming, diskusi 2 arah, studi kasus, tanya jawab, serta refleksi pembelajaran, sehingga mahasiswa terlibat secara aktif dalam menganalisis isu-isu hukum internasional. Selanjutnya pada tahap assessment, penilaian dilakukan melalui asesmen formatif berupa keaktifan daripada mahasiswa, keaktifan diskusi, tugas individu maupun tugas kelompok, presentasi, serta analisis kasus. Adapun asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui ceramah interaktif, brainstorming, diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi mahasiswa. Sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir teoritis, analitis, dan argumentatif dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada. Adapun referensi yang digunakan berasal dari buku-buku internasional karya para ahli, instrumen hukum internasional, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai macam konvensi internasional, serta artikel ilmiah yang bereputasi, sehingga membantu mahasiswa untuk dapat menyusun argumentasi hukum yang komprehensif dan mengikuti perkembangan hukum internasional.
Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar daripada hak asasi manusia internasional, perkembangan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, prinsip-prinsipnya, dan berbagai instrumen internasional, serta implementasi dan penerapan hukum hak asasi manusia dalam berbagai kasus internasional. Sehingga mahasiswa diajak untuk menganalisis isu-isu terkait dengan perlindungan HAM yang saat ini terjadi di dunia. Materi ini sesuai dengan pokok bahasan hukum hak asasi manusia internasional, instrumen hukum internasional, dan penerapannya dalam RPS mata kuliah. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah hukum internasional, khususnya pada materi hak asasi manusia internasional. Selamat mengikuti. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita masuk ke mata kuliah hukum internasional yang pertemuan ke-10 gitu ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa berguna gitu ya. Baik, berdoa dimulai. Oke. Baik, selesai. Ya, jadi ini pertemuan ke-10 membicarakan mengenai human rights atau biasa disebut dengan hak asasi manusia. Oke, pertanyaan yang paling pertama muncul dulu gitu ya, apa sih hak asasi manusia? Nah, nanti next yang saya akan tanyakan. Udah pada deg-degan pasti kan, kayak berasa mau ditanya kan? Oke, jadi ini adalah materi yang ke-10 di dalam RPS yang sudah teman-teman dapatkan di dalam perkuliahan hukum internasional. Kemudian kemampuan akhir apa yang diinginkan setelah pertemuan ke-10 ini gitu ya. Kemampuan akhir yang diinginkan yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar HAM internasional dan prinsip-prinsipnya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi instrumen utama dalam HAM yang mengatur mengenai hak asasi manusia secara global atau secara internasional. Ada banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis isu kontemporer, nanti juga kita akan bahas. Kemudian yang keempat, menyusun argumentasi hukum. Menyusun argumentasi hukum secara logis, kritis, dan bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM. Kemudian ini selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi dalam pertemuan ini ada 2 CPMK yang akan kita capai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis studi kasus. Jadi terkait dengan isu-isu kontemporer dalam hukum internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional. Kemudian CPMK yang kelima adalah yang kedua ya, CPMK 5 yang kedua yang kita mau capai dalam perkuliahan ini adalah kemampuan menyusun argumentasi hukum. Oke. Human rights atau tadi apa katanya hak asasi manusia gitu ya. Apa sih hak itu? Apa itu asasi? Apa itu manusia gitu ya. Kalau di dalam hukum internasional human rights itu adalah fundamental rights dan freedom. Namanya juga hak gitu kan. Hak itu artinya apa? Sesuatu yang kita peroleh. Asasi? Asasi? Asasi artinya dasar. Jadi hak dasar dari seseorang atau hak dasar dari manusia yang ini free terhadap seluruh manusia. Jadi semua orang memiliki hak dasar, gitu ya. Hak asasi manusia atau human rights itu sesuatu yang fundamental yang dimiliki oleh setiap orang, gitu ya. Makanya ada 4K karakteristiknya. Yang pertama adalah universal. Universal artinya berlaku untuk semua orang gitu kan. Kan tadi all people. Jadi semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua inalienable. Jadi dia tidak bisa dicabut. Oke. Hak asasi manusia itu kan adalah hak dasar. Hak dasar yang paling dasar yang saudara tahu itu apa? Hak paling dasar kita apa? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu tidak bisa dicabut oleh siapapun. Cannot be taken by anyone. Gitu ya. Nah, kenapa muncul nanti pelanggaran-pelanggaran HAM ya? Karena salah satunya kita nggak berhak, we don't have a rights to do gitu. Kita nggak berhak untuk mencabut nyawa dari hak hidup dari orang lain. Yang ketiga adalah indivisible. Jadi ini nggak ada lagi no more rights is more important. Nggak ada lagi hak yang lebih penting daripada hak dasar ini. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat interdependent. Jadi connected and dependent to the other people. Jadi makanya gini, hak itu kan yang teman-teman dapatkan adalah hak itu hak duluan atau kewajiban duluan? Kewajiban dulu, mendapatkan hak. Oke, ya
kewajiban duluan. Kenapa kewajiban duluan? Karena ketika kita sudah melakukan sesuatu, baru kita diberikan sesuatu, gitu kan ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita diberikan sesuatu. Jadi ini terkait juga dengan orang lain. Masalahnya kita nggak hidup cuma sendiri. Kalau kita hidup di hutan, ya nggak ada hukum. That's it. Karena nggak ada orang, kita sendiri, gitu ya. Tapi ketika ada 2 orang masuk di dalam hutan tersebut, berarti sudah ada yang namanya interaksi. Hak dan kewajiban sudah ada melekat di situ. Jadi interdependent, tergantung dengan yang lain, gitu ya. Jadi itu human rights. Jadi konsep of human rights has developed historical deep-nya tuh dari yang dinamakan Magna Carta. Magna Carta yang paling ujung sana. Magna Carta 1215. Ini dari negara-negara yang kingdom, bentuknya kingdom. Jadi limited king's power. Kemudian turun pada English Bill of Rights. Ini tahun 1689. Jadi ini ternyata keluar karena pada zaman itu yang saya bilang tadi, kingdom itu sangat otoriter. Kemudian ada namanya Cyrus Linder. Ini first human rights chapter, promoted religious freedom of rights and conquered people. Jadi ini karena adanya diktator muncul, pernah dengar namanya perbudakan kan ya? Zaman dulu banyak sekali perbudakan. Nah, muncullah juga ini Cyrus Linder. Oke, kemudian ada United States Declaration of Independence. Ini menyatakan bahwa all men are equal. Dimulai lagi dari Declaration of the Rights of Man and Citizens. Jadi ini equality before the law. Kemudian muncul yang namanya Universal Declaration of Human Rights. Ini adalah salah satu pencetus yang paling besar, deklarasi yang paling berpengaruh sampai ke belakang gitu ya, sampai sekarang ini. Ya ini karena setelah dari Perang Dunia Kedua, dunia baru aware. Ternyata kita perlu yang namanya hak asasi manusia, menghargai hak asasi manusia orang lain. Jadi ini Universal Declaration of Human Rights ini menjadi ujung tombak dari setiap sebenarnya aturan-aturan yang ada di negara-negara untuk mengeluarkan aturan terkait dengan hak asasi manusia gitu. Terakhir ada United Nations Charter. Kenapa ini keluar? Karena menghentikan Perang Dunia Kedua pada saat tahun 1945. Saya tanya deh, kalau yang ada di Indonesia menjamin nggak hak asasi manusia? Oh, otomatis ya. Kita bisa lihat di mana? Undang-Undang Dasar pasal 8A sampai J. Itu 10 di sana hak dasar yang saudara miliki. Kemudian setelah itu ada lagi nanti Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Kemudian diikuti dengan ada nanti peradilan HAM. Jadi sebegitunya kita aware terhadap perkembangan hak asasi manusia. Oke? Nah, ini kalau mau dibilang terlalu banyak sekali instrumen. Kalau di internasional itu sangat banyak sekali terlihat instrumen-instrumen yang mengatur terkait HAM. HAM saja banyak banget gitu ya, apalagi yang lain. Yang pertama itu tadi yang saya bilang Universal Declaration of Human Rights. Kemudian ada Covenant on Civil and Political Rights. Jadi perjanjian terkait dengan hak politik saudara. Kemudian ada Covenant Ekonomi Sosial dan Budaya. Kemudian ada Against Torture. Against Torture ini penyiksaan, ya penyiksaan atau perbudakan. Kemudian ada Convention on the Right of the Child, bahkan anak pun. Kemudian di bawahnya ada Women lagi, Elimination of all forms of discrimination against the woman. Nih, kita masuk di isu kontemporer. Jadi sekarang itu banyak sekali isu-isu yang terkait dengan human rights issue. Ini kalau lihat foto ini ingat apa? Mirip sih keduanya nih. Hah? Apa? Gaza. Oke. Apa yang terbersih di Gaza? Kalau apa yang terbersih di kepala teman-teman kalau keingat dengan Gaza? Perang. Oke. Hak apa yang banyak sekali dilanggar di Gaza? Hak hidup. Karena adanya bom dan lain sebagainya. Apalagi hak apa? Anak-anak yang kehilangan pendidikan, kemudian orang tua, apalagi banyak sekali mereka hak untuk hidup, hak untuk pangan sehat dan lain sebagainya. Itu yang terlanggar dari isu yang ada di Gaza ini. Kemudian ini sama, ini ada di Ukraina, Rusia. Oke, dampaknya apa? Sama. Oke, serangan terhadap warga sipil, pengungsi lintas negara. Ini ada namanya, ini pernah dengar Rohingya?
Pengungsi? Pengungsi. Permasalahan politik yang ada di negaranya sehingga mereka terancam dibunuh satu tempat, satu desa gitu ya, satu komunitas yang akan dibunuh. Jadi mereka datang minta perlindungan. Inilah dinamakannya pengungsi. Oke. Nah, ini Rohingya ini menjadi pengungsi juga salah satunya adalah isu hukumnya itu stateless person yang tadi saya bilang bahwa pentingnya sebuah warga negara. Ketika kita punya warga negara, kita tahu kita berlindung di negara mana, kita tahu hak kita apa, dijamin seperti apa, dan yang tadi seperti di awal kita katakan bahwa kewajiban datang dulu baru hak, gitu ya. Kewajiban kita sebagai warga negara, kemudian hak. Kemudian ada diskriminasi etnis, hak memperoleh kewarganegaraan, kemudian perlindungan pengungsi. Oke. Ada lagi nih. Human trafficking. Lagi-lagi isunya sama. Apa? Hak untuk hidup. Oke. Jadi hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kebebasannya, hak untuk sehat bahkan. Ya kan? Perdagangan organ tubuh dan lain sebagainya. Pemaksaan perbudakan. Dan ini masih menjadi salah satu masalah yang paling besar di Asia Tenggara. Oke, lanjut. Nah, ini nih. AI, ChatGPT, DeepSeek, udah langsung pasti keingat, Gemini gitu kan, udah pasti langsung keingat gitu. Kemudian, ini muncul tadi hate speech dari AI, kemudian muncul penyebaran hoax, perlindungan data pribadi. Nah, ada kan yang mengganti foto-foto tuh, nah itu dia. Yang tersenyum itulah berarti pelaku-pelaku ya. Oke. Kemudian terakhir nih, ini yang paling terakhir. Gen Z sekarang nggak bilang global warming, Gen Z sekarang bilang boiling warming. Jadi kita tuh bukan pemanasan, tapi pendidihan. Oke, ini terkait dengan hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak kesehatan, hak untuk lingkungan yang nyaman. Diakui pengungsi ketika seseorang atau sekelompok sebuah komunitas atau sekelompok warga sipil melarikan diri dari negaranya karena dia penyiksaan ataupun karena masalah politik di negaranya, dia melarikan diri gitu kan ya. Nah, sekarang menjadi isu terhangat adalah climate change karena ada beberapa negara sama seperti negara di Kiribati ini mencoba mencari perlindungan dari New Zealand, tetapi di New Zealand ini tidak menerima itu karena dia menganggap bahwa pengungsi itu tadi yang hanya tadi itu ada dua permasalahan, bahwa dia terancam di negaranya, terancam dibunuh, dan kasus keadaan negaranya itu sangat kacau berantakan, jadi mereka lari ke negara lain gitu kan. Nah, ini menjadi isu daripada internasional untuk apakah bisa apa tidak ya untuk melindungi orang-orang yang akibat climate change. Climate change ini sangat menjadi perhatian. Jadi hak atas air bersih, hak pangan. Kalau di Indonesia banyak sekali. Jadi Indonesia di Jakarta banyak tempat yang mengalami anak-anak ibu-ibu, biasanya khususnya ibu-ibu tuh yang melaporkan bahwa anaknya mengalami sesak nafas dan lain sebagainya akibat aktivitas misalnya penimbunan batu bara gitu kan ya. Itu aktivitas terhirup menjadi sakit, kena ispa, kena dan lain sebagainya. Ini juga salah satu adalah isu hukum isu hak asasi manusia yang sebenarnya kita harusnya aware terhadap keliling kita. Gitu ya. Jadi isu contemporary human rights issues ini nanti akan menjadi tugas. Jadi nanti teman-teman akan pilih dari 6 ini untuk teman-teman nulis analisisnya. Jadi nulis analisisnya apa saja ini ya, bentuk pelanggarannya, identifikasi pihak yang terdampak, jenis instrumennya. Jadi saudara akan mempresentasikan minggu depan karena ini 2 pertemuan untuk hak asasi manusia, pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11 gitu. Oke. Nanti bisa di-upload di @link masing-masing. Oke, yang terakhir dari sesi kita adalah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, izin Ibu bertanya. Tadi kan membahas terkait dengan human trafficking. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan kasus TPPO ini banyak sekali menjerat warga negara Indonesia. Seperti itu Bu ya, khususnya dalam modus penipuan daring ya, kayak scam ya seperti itu Bu ya. Ini menjadi hal yang paling penting karena
kalau dilihat itu scam tidak diatur secara spesifik seperti itu di Indonesia, seperti itu Ibu. Jadi hal ini menjadi suatu permasalahan hukum yang terjadi. Nah, sebagai negara pihak dari bagian PBB seperti itu Ibu ya, untuk menentang kejahatan transnasional terorganisir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum lintas batas karena keterbatasan yurisdiksi dan variasi komitmen hukum dari negara-negara tetangga. Pertanyaan: bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance dengan negara mitra untuk menjerat aktor intelektual dari TPPO itu tersendiri yang berada di luar negeri? Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan cukup kompleks dan bagus ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus lebih kritis sebenarnya melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Oke, nggak jadi korban TPPO kan? Oh tidak. Oke. Kalau jadi mungkin dah susah. Oke. Nggak, kasih linknya gitu. Ya. Oke, jadi TPPO ini tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Salah satu yang tadi saya bilang menjadi masalah yang paling besar di Asia Tenggara gitu ya. Kenapa? Karena ini ternyata yaitu tadi saya mau hidup tapi saya nggak punya duit, tapi saya ditawarin nih gitu kan untuk menjual salah satu organ saya gitu. Kemudian saya bisa mendapatkan uang. Nah, terkait dengan kejahatan-kejahatan, kalau scam itu sendiri karena penipuan gitu ya, di Indonesia pun juga terus mengalami, sebenarnya biasanya scam itu melalui undang-undang ITE gitu kan ya. Scam itu berlindung di balik link, di balik promosi yang sangat bagus ketika kita tertarik untuk itu. Nah, ini memang masalahnya orang-orang yang terlibat di dalamnya ada lintas batas gitu. Nah, muncul kemudian isu ekstradisi, apakah bisa? Nah, sebenarnya pembuktiannya itu memang sangat sulit, apalagi di dunia maya gitu kan ya. AI yang tadi kita bahas bahwa salah satu yang paling sulit untuk pembuktian. Nah, makanya HAM itu terkait dengan interdependensi. Jadi terkait antara satu dengan yang lain. Jadi bukan cuma negara yang punya kewajiban, tapi semua kita memiliki kewajiban untuk memberantas itu. Nah, terkait dengan yurisdiksi lintas batas gitu ya. Sebenarnya di dunia itu yang tanpa melihat yurisdiksi kasus-kasus itu yang pertama adalah terorisme. Terorisme ini adalah musuh bersama dari seluruh dunia tanpa memerdulikan apapun gitu ya, tanpa melihat batas dari yurisdiksi. Yang kedua ada namanya narkotika. Ini narkotika nih musuh terbesar dan sama-sama di dalam musuh yang kita hadapi sama-sama dengan seluruh dunia. Yang ketiga atau yang menjadi paling utama adalah genocide, pembunuhan pemusnahan satu tempat di wilayah tertentu gitu ya. Jadi semua satu sampai anak cucunya habis gitu, sampai kosong gitu. Itu kejahatan yang kita miliki. Yang kita hadapi bersama satu dunia gitu. Nah, terkait dengan ekstradisi ini sebenarnya lucunya adalah itu adalah perjanjian. Oke, barang siapa, perjanjian kan artinya adalah mengikatkan diri gitu kan ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ketika perjanjian itu tidak ada di antara kita, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya ekstradisi, karena ekstradisi based on agreement, hanya berdasarkan perjanjian gitu. Jadi ketika permintaan ekstradisi, ketika misalnya negara kita sudah bisa mengidentifikasi pelakunya ada di mana gitu kan, kemudian kita minta negara tersebut untuk memulangkan gitu, bisa saja dipulangkan tanpa perjanjian, bisa, tetapi ada beberapa negara yang harus melalui birokrasi yang panjang untuk itu. Apalagi itu kalau misalnya terkait dengan beda warga negara. Mereka bukan warga negara Indonesia, tapi mereka menjerat Indonesia, gitu kan ya. Penipuan-penipuan itu terjadi di luar negeri, yang melakukan orang luar negeri, tapi korbannya adalah kita. Nah, itu bagaimana? Itu terkait dengan perjanjian ekstradisi. Oke, ada lagi? Ibu, saya mau bertanya terkait masalah pengungsi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa negara pertama yang disinggahi oleh pengungsi itu wajib untuk menerima. Nah, ini kan kasusnya masalah Rohingya yang di Indonesia itu, Ibu. Nah, kalau misalnya Rohingya datang ke sini dan dia ternyata menetap terlalu lama di Indonesia, apakah kita sebagai yang menerima pengungsi, negara yang menerima pengungsi itu diperbolehkan atau mempunyai hak untuk mengusir, karena kan udah terlalu lama di situ? Apa takut kayak mengganggu atau bagaimana? Oke. Jadi pengungsi ini salah satu masalah yang ada agak besar terjadi pada saat zamannya Presiden Jokowi. Karena gini, ketika pengungsi itu datang misalnya dari Rohingya gitu kan ya, dia karena jalur tercepatnya adalah Indonesia, mereka datang ke Indonesia gitu kan. Nah, sedangkan kita gini, tidak meratifikasi konvensi terkait dengan pengungsi, sehingga kita hanya menjadi tempat istilahnya negara transit atau negara ketiga.
Jadi kita hanya ditransitkan, mereka berhak untuk transit di tempat kita, dan kita juga tidak boleh mengusir. Tadi yang saya bilang prinsip non-revolvement, tidak boleh mengusir, karena kita udah tahu nih ketika mereka balik ke sana, mereka akan dianiaya dan lain sebagainya, bisa mati gitu kan ya. Mereka akan transit di sini. Nah, sambil kenapa mereka bisa sampai bertahun-tahun dan berbulan-bulan? Karena mereka itu menunggu, mereka tuh seek asylum atau pencari suaka ke PBB. Jadi mereka akan mengajukan diri ke PBB bahwa mereka akan mencari negara yang akan menjadi permanen untuk menerima mereka. Nah, masalahnya negara-negara yang menjadi tokoh utama untuk menerima pengungsi itu adalah Amerika, Australia. Jadi yang terbesar tuh Amerika dengan Australia. Jadi mereka ini adalah negara yang menerima para pengungsi-pengungsi itu. Jadi kita tahu nih orang ini pulang ke sana mati gitu kan. Ya, kita punya kewajiban untuk melindungi itu. Nah, sebatas mana perlindungan kita sebenarnya pada saat itu, karena terlalu banyak yang mereka hanya dibiarkan untuk di atas kapal, untuk tidak turun ke darat. Itu sih, pengungsi itu sangat krusial. Karena selain pengungsi masalah kekerasan, pengungsi climate change juga itu sekarang sudah banyak gitu. Ya makanya tadi saya bilang isu yang paling terakhir adalah climate change. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Cukup? Mukanya senyum-senyum gitu ya. Oke, jadi tugasnya minggu depan, diingat nanti di-upload di @link masing-masing 3 hari setelah hari ini gitu ya. Jadi nanti minggu depan kita bisa diskusikan bersama, bisa lebih dalam lagi membahas terkait dengan isu-isu kontemporer gitu. Nah, terakhir banget, dari tadi bilang terakhir, ini terakhir. Oke, human rights are not optional. Jadi hak asasi manusia itu bukan pilihan tapi kewajiban gitu ya. They are the foundation of justice, dignity and peace. Jadi ketika kita menghargai hak asasi orang lain, kita menghargai hak asasi yang sesama kita, maka kita juga pasti nyaman dan tinggal di suatu tempat itu gitu ya. Jadi dimulai dulu dari hal yang kecil. Belum bisa ke dunia, kita mulai dulu dari hal yang kecil gitu ya. Saling menghormati hak-hak yang ada di sekeliling kita. Karena berkan bukan opsional, tapi pilihan, kewajiban gitu ya. Dan aware terhadap lingkungan itu sangat penting. Bentuk dari saudara itu mengurangi plastik dan lain sebagainya, itu bentuk awareness kita terhadap climate change yang saat ini terjadi. Oke, itu saja dari saya. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah hukum internasional, khususnya pada materi hak asasi manusia internasional pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Semoga dengan video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.